Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberi kesehatan ya. Pertama-tama kita alhamdulillah pada hari ini Bapak diberikan mengajar pada mata kuliah hukum keluarga dan perjanjian Islam. Pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang merupakan bagian dari kurikulum yang sudah dijadikan standarisasi untuk di Fakultas Hukum Universitas Bangsa. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Muhammad Hifni ya, saya MSY ya, Bapak dari lulusan dari UIN Jalan ya. Alhamdulillah, kebetulan pada hari ini Bapak lah yang mengaku pada mata kuliah hukum keluarga dan perjanjian Islam ini ya. Baik, untuk menjadi selanjutnya di sini sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan ya, beberapa bagian-bagian dari RPS. Ini RPS ini kan penting ya. Jadi rencana pembelajaran semester ini dalam satu semester akan sedikit demi sedikit akan diberikan beberapa materi ini sebagai gambaran materi yang ada pada mata kuliah hukum keluarga dan perjanjian Islam ya. Pertama, ini mata kuliahnya adalah hukum keluarga perjanjian Islam ya. Yang kedua, dosen pengembangnya adalah Profesor Dr. Suparno Usman dan koordinator MK-nya Bapak sendiri ya, Muhammad Hifni SIMSY, dan Kang Prodi dari Fakultas Hukumnya adalah Bapak Muhammad Nasir Agustiawan SHMH. Lalu kemudian dalam RPS ini ya, ada beberapa CPL dan CPMK. Pertama, CPL RPS di sini adalah mampu mengimplementasikan bidang hukum keluarga dan perjanjian Islam, hukum Islam dan hukum perdata Islam. Yang kedua adalah mampu menguasai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni pada bidang hukum ya, dalam menyelesaikan masalah dalam penerapan aspek hukum keluarga dan perjanjian Islam. Kemudian CPL yang ketiga adalah mampu menjelaskan peristilahan dan pengertian yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perjanjian Islam. Kemudian profesor juga mengetahui CPL-nya ya, mengetahui dan mampu memahami teori dan praktek hukum keluarga dan perjanjian Islam. Jadi semuanya ini akan diterapkan ya, di dalam pada kuliah hukum keluarga dan perjanjian Islam ini ya. Lalu kemudian di sini ada CPMK-nya ya. Deskripsinya ya, deskripsi dalam mata kuliah ini ya. Pertama, dalam mata kuliah ini ada deskripsikan, yaitu adalah mengkaji asas teori dan konsep-konsep ya, serta tinjauan studi kasus dalam praktek di bidang hukum Islam ya, hukum perdata, material dalam ruang lingkup hukum keluarga khususnya hukum perkawinan ya, dan perjanjian menurut sistem hukum positif dan sistem hukum Islam. Lalu kemudian menganalisis dinamika yang terkait dengan hukum perkawinan Islam berdasarkan perkembangan hukum syariat Islam di negara ini. Jadi pada intinya adalah ini akan mengkaji tentang mengenai masalah hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan. Dalam perkawinan nanti akan diuraikan materi-materinya pada sekali ya, yang sudah dituangkan di sini ya, materi-materi yang akan disampaikan ke depan ya, di dalam pertemuan setiap 1 minggu sekali. Lalu kemudian penjelasan materi di sini ya, ada bahan kajian materinya, ada kurang lebih sebenarnya ada 16 materi ya. Yang pertama itu
menjelaskan tentang materi sampai pertemuan ke-7. Lalu kemudian pertemuan ke-8-nya itu kita akan uji coba, uji ulang, yaitu namanya ujian tengah semester atau UTS. Itu juga sebagai bahan penilaian. Terus kemudian selanjutnya materi juga sampai 9 sampai 14 dan 15, dan pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Ini beberapa materi-materinya ya. Pertama, hukum keluarga di Indonesia. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan-pandangan atau uraian-uraian hukum keluarga di Indonesia itu gambarnya seperti apa. Ada undang-undang seperti apa, menjelaskan tentang perkawinan ataupun yang lainnya, dan yang lainnya juga ya. Lalu kemudian ada latar belakang atau sejarah ya, histori lahirnya hukum perkawinan di Indonesia ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Ini membahas tentang sejarah kenapa sih gitu ya ada hukum perkawinan. Kemudian yang selanjutnya ada keadilan gender dalam Islam ya, sebagai perspektif memahami isu-isu perkawinan dalam keluarga ya. Jadi keadilan gender itu sebenarnya membahas tentang persamaan antara laki-laki dengan perempuan, kesetaraan seperti apa, dia akan dijelaskan bakal selanjutnya ya. Lalu kemudian ada konsep perkawinan dalam peraturan perundangan, kemudian ada pendefinisian pembinaan, kemudian dalam peraturan perundangan juga ya, syarat rukun administrasi perkawinan, isu-isu kontemporer dalam perkawinan, perceraian, lalu kemudian pengertian dan jenis perjanjian, syarat ya, asas dan pembatalan perjanjian, ada jual beli, angsuran, tukar menukar, dan pengertian dan jenis mudharabah. Jadi materi-materi ini sudah tercover dalam bentuk bawah ini ya, seperti ini ya. Jadi dalam LPS ini selain mengungkapkan materi-materi ya, di sini ada kontrak dalam LPS. Pertama itu kontrak perkuliahan yang pertama seperti sekarang ya, perkenalan, lalu kemudian menjelaskan tentang RPS ya, yang saat ini ya. Lalu kemudian ada penilaian. Penilaiannya itu di sini ya, setiap satu pertemuan ini ada poin-poin tertentu. Jadi dalam satu semester ini pada mata kuliah hukum keluarga dan perjanjian Islam ini penilaiannya ada 4 kategori. Pertama, penilaian di kehadiran. Yang kedua adalah penilaian di ujian tengah semester. Kemudian ketiga, ada tugas. Tugas itu bisa berbentuk membuat sebuah makalah ataupun kuis ya. Dan ada presentasi bagi mahasiswa ya dalam diskusi setiap kali pertemuan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran hukum keluarga dan perjanjian Islam ini. Kemudian ada ujian tengah semester, itu penilaian yang ketiga, dan yang keempat adalah ujian akhir semester, yaitu berupa UAS ya. UAS nanti di akhir pertemuan setelah pembelajaran dalam satu semester, itulah yang akan dinilai ya. Jadi ada beberapa ulang kembali, ada penilaian kehadiran, ada penilaian tugas ataupun kuis ya, bisa berbentuk makalah ya. Kemudian ada presentasi, kemudian juga ada UTS dan ada UAS yang akan menjadikan akhir dari penilaian di antara beberapa penilaian lainnya. Jadi 4 poin itulah yang akan dijadikan sebagai standarisasi untuk mahasiswa mendapatkan nilai yang sangat bagus ataupun yang bagus ya. Jadi ini ya kriteria-kriterianya ya.
metode dalam pembelajaran pada mata kuliah hukum keluarga ini, pertama metodenya adalah ceramah seperti yang sekarang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua juga tetap akan memberikan materi ceramah. Kemudian yang ketiga tetap memberikan materi, dan selanjutnya akan memberikan tugas ya tambahan kepada mahasiswa dalam bentuk membuat makalah. Lalu kemudian ada berupa ini diskusi ya, buat makalah. Jadi mahasiswa akan diberikan tugas berupa membuat makalah dan akan dijadikan sebagai diskusi ya di dalam kelas ya, di ruangan. Nanti akan dibagi per kelompoknya ya, di antara kelompok 1 sampai kelompok selanjutnya itu akan dibagi sesuai dengan apa yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa ya. Inilah RPS-nya yang Bapak sampaikan ya. Nanti Bapak akan sampaikan RPS-nya, Bapak akan kirim di via grup WA ya. Nanti tolong bikin grup WA-nya. RPS tidak usah difotokopi, Bapak akan sampaikan ke bentuknya berupa PDF. Ya, selanjutnya kita akan membahas atau mengupas tentang materi pertama ya, tentang hukum perjanjian. Ini dalam bentuk judulnya pernikahan dalam perspektif hukum ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini sebenarnya pernikahan berdasarkan hukum keluarga di Indonesia sesuai dengan isi RPS pertama ya. Kemudian dalam isi materi pertama ini adalah mengenai masalah hukum sebelum ke pengertian tentang perkawinan atau keluarga dan perjanjian Islam. Maka baiknya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya hukum itu gitu kan. Jadi biar tahu hukum yang sebenarnya itu seperti apa. Di sini dalam definisi menyimpulkan hukum ini merupakan suatu himpunan peraturan dibuat untuk dipatuhi, ditaati, dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara. Jadi hukum itu sifatnya adalah wajib dipatuhi, kemudian memaksa. Jadi memaksa kepada kita semua yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan mempunyai agamanya masing-masing. Maka semua hukum yang ada di negara kita dan berdasarkan agamanya wajib dipatuhi oleh kita semua. Apalagi ini mengenai masalah hukum perkawinan. Jadi hukum itu suatu peraturan yang melekat, yang harus dijalankan, yang harus dipatuhi, dan harus disesuaikan dengan kondisi yang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu hukum pemerintah atau hukum agama hukum ya. Kemudian di sini ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini dasar hukumnya ya. Dasar hukum mengapa hukum itu harus dijalankan oleh kita semua. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Ini undang-undang pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 ya. Lalu kemudian ada bagian hukum yang di negara kita. Negara kita itu mempunyai 4 hukum ya, dalam kesederhananya ya. Pertama hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Karena hukum-hukum inilah yang mempunyai peran di dalam pembentukan hukum-hukum atau undang-undang yang ada di negara kita ya. Hukum pidana otomatis ini menjelaskan tentang adanya kriminalisasi yang ada di negara kita. Semua dari kriminal mulai dari angka 1 ya, sampai kriminal yang terberat itu sudah ditentukan dan sudah dijelaskan dalam undang-undang yang sudah diatur dalam kompilasi hukum pidana. Banyak sekali kalau kriminal ya. Kemudian keperdataan juga sama. Ada kompilasi hukum perdata itu mengatur tentang mengenai masalah keperdataan secara nasional gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan pertanahan, berkaitan dengan keluarga secara
seutuhnya warga negara Indonesia gitu ya, yang sudah termaktub dalam undang-undang perdata. Ya. Biasanya dalam undang-undang perdata itu pembahasan tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan orang-orang muslim. Lalu kemudian ada hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam ini tidak berkembang, termasuk salah satunya adalah hukum keluarga dan perjanjian Islam. Ya, itu di mana banyak sekali poin-poin di dalam hukum Islam itu. Mulai dari membahas tentang bagaimana kita seorang muslim melakukan perbuatan baik sampai yang ke dalam tentang keluarga, perkawinan, waris, kemudian wakaf, hibah, termasuk salah satunya dalam bentuk perjanjian Islamnya ini merupakan perekonomian Islam. Jadi perekonomian Islam itu bentuknya adalah bisa mudharabah, bisa ijarah, bisa musyarakah, perbankan Islam secara syariah. Banyak sekali ya kalau perjanjian-perjanjiannya. Ada jual beli juga, itu termasuk salah satu dari bentuk perjanjian Islam. Lalu kemudian hukum adat. Hukum adat ini memang merupakan sebuah hukum yang berdasarkan kebiasaan. Ini hanya berlaku bagi adat-adat yang sudah membentuk peraturan-peraturan yang ada di daerah-daerah tersebut. Tapi ini semuanya merupakan hukum yang berkontribusi dalam pembentukan hukum Indonesia atau undang-undang yang diatur oleh pemerintah. Lalu kemudian di sini ada pasal 2 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengenai perkawinan. Nah, jadi perkawinan itu bisa dikatakan sah apabila berdasarkan seagama. Jadi perkawinan yang sah itu tercatat di dalam catatan sipil. Yang kedua, sesuai dengan kepercayaan atau seagama, agamanya masing-masing. Lalu kemudian ada lagi ya di dalam nikah. Ini perkawinan menurut KHI, Konteks Hukum Islam. Karena ini pembelajarannya adalah hukum keluarga Islam, hukum keluarga dan perjanjian Islam, maka dijadikan sebagai salah satu bentuk materi tentang perkawinan menurut KHI. Ini merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau mitzaqun ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi siapapun orang yang sudah mempunyai hukum-hukum dalam hukum keluarga ya, menurut hukum Islam, maka kalau memang sudah wajib, seharusnya pengertian ini harus dijadikan sebagai dasar sebagai melakukan perkawinan antara seseorang dengan lawan jenisnya, antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan yang sangat kuat ketika mentaatinya adalah perintah Allah dan yang melakukannya adalah mendapatkan pahala berupa ibadah. Selanjutnya ini hukumnya, hukum nikah. Keluarga itu kan perkawinan. Hukum nikah ini pertama adalah jahit ini boleh semua orang yang sudah balik, itu dan yang sudah balik, yang sudah mumayyiz ya, maksudnya ya di antara umur yang 18, 19, 20 sampai seterusnya ya, itu boleh melakukan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah sunnah bagi orang yang sudah berkendak serta cukup belanjanya ya, gitu ya. Kemudian wajib bagi orang yang cukup mempunyai belanja dan dia takut akan melakukan perzinahan, misalkan sudah pacaran lama gitu kan, sudah bekerja, kemudian sudah mampu secara material dan biologisnya, maka itu hukumnya wajib melakukan perkawinan. Ketika tidak melakukan perkawinan, berarti dosa ya. Jadi Allah itu melarang tabatul. Tahu tabatul ya? Tabatul itu adalah membujang selama-lamanya. Ya, saya emang nggak mau nikah lah, mau membujang aja, mau menjadi aja. Kenapa?
ngapain ngurusin anak orang, ya, memberi nafkah ke anak orang, memberi bagian orang jago itu, jadi nggak boleh ya. Jadi semuanya yang namanya tabak itu dilarang oleh Rasulullah ya. Tidak akan tidak akan diakui umat muslim yang tidak melakukan perkawinan sampai dia meninggal ya. Kemudian makruh, nah ini terhadap orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah biasanya ya, masih belum bekerja karena memang ditakutkan untuk berzina gitu ya, maka dia langsung melakukan perkawinan sehingga ya susah. Memang tidak haram, boleh gitu. Makruh boleh melakukan perkawinan boleh, tapi tidak mendapatkan pahala, tidak berdosa dan tidak berpahala. Dan yang terakhir ini haram. Haram ini kepada orang yang berniat atau menyakiti atas perempuan yang dikawinnya. Contoh, karena dendam, sudah mampu bekerja, secara biologis mampu, secara materi mampu, lalu kemudian karena dendam sakit hati, nanti akan saya nikahi, setelah dinikahi akan saya buat dia hidupnya menderita, itu nggak boleh. Atau ada anak orang kaya misalnya satu-satunya perempuan, lalu kemudian punya rencana untuk menikahinya, lalu kemudian punya rencana setelah menikahinya bapaknya misalkan akan sedikit-sedikit diberikan biar cepat mati misalnya, sehingga hartanya jatuh ke anaknya, lalu anaknya juga akan diberikan penderitaan sama dengan bapaknya, sehingga hak warisnya jatuh ke suaminya. Itu juga nggak boleh. Jadi menyakiti. Jadi ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Itu juga hukumnya adalah haram. Ya. Ini rukun nikahnya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan makruh. Ini bisa dibaca ya sebenarnya. Baik, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya, materi terakhir adalah permasalahan yang muncul akibat pernikahan. Di antaranya adalah pernikahan dini. Ini yang sering terjadi ya, orang tua menikahkan paksa anaknya, biasanya dikarenakan pergaulan bebas sehingga si anak itu mengalami hamil duluan sehingga dikawinkanlah karena akibat pacaran, misalkan anak masih SMP dua-duanya atau SMP dengan SMA gitu ya, langsung dapat perkawinan dengan secara paksa. Banyak fatal sekali yang akibatnya ya. Mungkin itu saja yang dari Bapak ya, yang Bapak sampaikan dari awal hingga sekarang ini. Jika ada yang pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, maka sekarang. Baik Pak. Ya. Izin bertanya, saya Zevanya Milanesti. Menurut Bapak, pernikahan di bawah umur itu diperbolehkan atau tidak sih Pak oleh agama dan oleh pemerintah? Kalau diperbolehkan seperti apa, dan kalau tidak diperbolehkan itu seperti apa? Terima kasih. Baik, Bapak langsung jawab aja ya. Jadi pernikahan di bawah umur itu, agama itu memang tidak mengharamkan. Kenapa? Karena ukurannya adalah balik. Orang yang sudah balik dan mumayyiz mulai dari umur 16, 15, 16, 17 sampai 19 memang diperbolehkan melakukan perkawinan. Kalau dulu itu kan legalitasnya tidak seperti apa yang sekarang lakukan. Tapi dalam perkawinan menurut pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang boleh itu, yang sah itu adalah perkawinan yang tercatat di catatan sipil, lalu kemudian sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Kalau misalkan di bawah umur tidak tercatat dalam catatan sipil, berarti pemerintah tidak mengesahkan, tidak mencatat, tidak mempunyai buku catatan pernikahan. Kenapa? Karena tidak didaftarkan dalam catatan sipilnya. Gitu ya. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Ya. Saya Muhammad Rizky Muslim Roza. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak perkawinan yang seharusnya yang dilakukan oleh umat Muslim seluruhnya? Ya, baik. Jadi perkawinan yang harus dilakukan itu adalah pertama harus melihat hukum yang sudah disampaikan Bapak tadi.
Ya, kalau yang hukumnya bagus itu adalah di antara sunat dan wajib. Kalau sudah wajib, sudah mempunyai materinya sudah cukup, sudah bisa akan memberikan nafkah, kemudian biologisnya juga sudah bagus, ya. Itu diperbolehkan langsung menyuntik seorang perempuan. Lalu dilihat juga rukun dan syarat sah perkawinannya, dari mulai calon pengantinnya, ya, kemudian dari rukun calon yang lainnya juga, pengantin laki-laki dan perempuannya, walinya juga harus, syaratnya juga harus sesuai dengan berdasarkan hukum-hukum yang sudah termaktub di dalam hukum fikih perkawinan ataupun koordinasi hukum Islam. Lalu didaftarkan di catatan sipil di KUA dan sudah sesuai dengan minimalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana perempuan itu minimal 19 tahun itu diperbolehkan, laki-laki minimal 21 tahun diperbolehkan, gitu ya. Ada lagi atau cukup? Cukup Pak. Baik, kalau cukup karena waktunya sudah habis ya. Kalau begitu, itulah yang Bapak sampaikan dari materi pertama hingga sekarang ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kesalahan-kesalahan dari ucapan Bapak, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bapak Tri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.